Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para dewan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta masih diberikan kenikmatan yang sangat besar yaitu iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, marilah kita bersama-sama kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di hari kiamat nanti. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tema yang berbunyi Tadarus Al-Quran saat bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Untuk itu, marilah pada bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak membaca Al-Quran setiap hari dan setiap malam. Sempatkan kita pada waktu-waktu yang kita bisa untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jika kita hitung-hitung, semisal kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka pahalanya sangat banyak sekali. Alhamdulillah saja, alif, lam, ha, mim, zal. Ini ada 5 huruf, dan setiap huruf ini mengandung satu pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap hurufnya menjadi 10 pahala. Berarti Alhamdulillah, ini orang yang akan membacanya akan diberi 50 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an agar kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, insyaallah pahala lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus ketika kita membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, di mana satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tetap dengan malam Lailatul Qadar yang per hurufnya akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala, maka Allah dari setiap huruf tersebut akan menggandakan menjadi 1000 kali. Artinya, setiap huruf akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 pahala. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fi innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Dengan hadis tadi, kita sebagai umat Islam sudah dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Tujuannya agar kita nanti dapat syafaat dari Allah dari Al-Quran tersebut. Ketika kita dalam bergelimang dosa, insya Allah kita menjadi ahli Al-Quran yang sering membaca Al-Quran. Walaupun bergelimang dosa, banyak kesalahan, insya Allah Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat nanti untuk menolong dan memberi syafaat untuk selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di sisi lain membaca Al-Quran itu agar rumah kita diberi sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti, insya Allah rumah kita diliputi oleh aura positif. Demikianlah penjelasan dari saya, kultum dari saya.
Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari hati Bapak Ibu sekalian, saya sebagai manusia yang masih banyak salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.